Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ape Sudiro, Mister. Wah, oke teman-teman, kali ini saya lagi berada di sebuah rumah. Wow, sebuah rumah. Jadi rumah ini teman-teman ya, angker mengucapkan warga setempat bahwa di tempat ini sering terjadi penampakan seperti ini teman-teman. Wow, jadi ada satu cerita yang benar-benar mengerikan teman-teman. Jadi ada ojek yang lewat situ teman-teman. Terus si ojek itu nabrak sebuah pocong. Wow, sebuah pocong luar biasa sekali. Oke, penasaran? Tonton terus videonya. Oke, bagi kalian yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, yuk kita review. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Halo. Dedek Kunti. Allah. Kun itu sering beternak. Allahu Akbar. Halo. Assalamualaikum. Sini, tadi terdengar suara nggak coy? Astagfirullahaladzim. Sekali lagi, saya di sini tidak mengganggu. Hey brothers and sisters, welcome back to my channel SCK Creator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya brothers and sisters di sana yang dimanapun berada, semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu tentunya, dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya. Baik, kali ini saya senang sekali karena mungkin secara rencana saya dari dulu pengen mengundang teman yang begitu banyak konten kreator yang tentunya banyak sekali lah intinya. Mungkin perkenalkan dulu daripada penasaran, ini dia adalah Ape Sudiro. Selamat datang semua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya tentunya kalau misalkan penasaran dengan Ape Sudiro, konten-konten di media sosial banyak. Ada di TikTok, ada di YouTube, atau ada di lagi IG ada juga, di Facebook ada. Ya tentunya lihat aja atau cari aja di Ape Sudiro Misteri atau Ape Sudiro aja. Tapi yang mungkin yang saya pengen mengundang beliau itu, banyak sekali mungkin yang penasaran atau hal-hal yang menariknya. Mungkin kita ngobrol-ngobrol banyak, apa aja lah yang kisah-kisah atau ceritanya. Dari awalnya mungkin ini dia. Sejak dari kapan gitu masuk dalam dunia konten-konten misteri ini? Jadi pertamanya sih belum berjalan lama juga ya, baru di bulan Januari ini saya masuk ke dunia misteri. Januari 2022. Ya, Oke, sip ya. Apakah karena mungkin banyak konten kreator yang lain masuk dalam misteri, atau mungkin keinginan tersendiri, atau kita juga bisa lah seperti itu? Enggak, saya enggak ngikutin yang lain, cuman jadi dari kata hati sendiri gitu. Iya, begitu. Karena saya penasaran gitu, kenapa orang-orang atau suatu perusahaan itu meninggalkan tempat itu, diterbengkalaikan, tidak ada yang meneruskan seperti itu. Tapi kalau misalkan sekilas, bisa enggak setiap orang itu bisa kayak konten kreator seperti melakukannya sendiri? Setiap orang bisa melakukan seperti itu? Apakah orang-orang tertentu atau ada persiapan apa aja gitu? Sebenarnya setiap orang Bisa. Mungkin kalau dilihat itu bukan ini ya. Nah itu mungkin yang nyalinya harus benar-benar. Kalau misalkan teman-teman mau seperti itu, harus persiapan nyali yang gede gitu.
Kalau saya lihat di YouTube itu ya, di channel Fly Inspirasi itu banyak banget, udah berapa kali episode itu, berapa kali tempat Itu tuh sampai sekarang. hampir 50 tempat. 50 tempat 50 tempat dalam waktu dari Januari. Januari baru sekarang udah 6 bulan 50 Jadi tempat. 50 tempat itu yang kehitung aja. Separuhnya mungkin kan harus izin, belum ada izin dari pihak tertentunya seperti itu. Nah ini menarik juga nih. Jadi kita nggak sembarangan ya kalau misalkan pengen nonton di suatu tempat harus ada izin gitu. Harus ada izin. Sebelumnya izinnya seperti apa sih? Kita misalnya ada suatu kontennya, ada misalnya kita dapatkan sebuah rumah lah atau perusahaan, kita bekas perusahaan. Ya kita kalau misalnya rumah itu kita datang ke RT RW-nya seperti itu, Bang. Kalau misalnya perusahaannya mungkin ke satpam lah atau biasanya ada yang masih Berarti ada apa ya maksudnya? Perintah gitu kalau misalkan ada izin-izin itu. ya sebenarnya mah ya paling kita buat ngasih Ada lah gitu ya, setidaknya biar enak enaknya gitu. Tapi kalau dilihat dari di daerah kita, apalagi di Indonesia itu tempat-tempat mistis itu banyak. Nah, banyak ya, yang namanya mistis itu kan biasanya apa namanya tuh? Biasanya di apa ya? Kata orang tua mah apa sih? Ya katanya lah. Karena memang tempat mistis itu kata orang-orang tua ngomong udah wah seperti itu udah mistis banget gitu kalau misalnya sekarang. Tapi kalau misalkan digabungkan pada zaman sekarang banyak pro kontranya, apalagi digabungkan dengan pikiran-pikiran yang logistis seperti apa ya. Tapi kalau misalkan untuk sekarang tentunya kan mungkin udah banyak mengenal Apes Sudiro ini, tentunya juga banyak yang pro kontra gitu. Adakah enggak dari netizen yang nggak suka atau yang bisa dari komentar lah gitu? pernah waktu itu saya vlog di suatu tempat ya tanpa seizin dari si pemilik rumahnya seperti itu ya. Milik rumah. Iya. Kita main masuk aja lah waktu apa ya video pertama di sana. Mungkin pengalaman juga gitu. Iya iya. Terus kita upload ada yang komen, "Bang itu apa-apaan seperti itu, nggak boleh seperti itu. Anda mau saya tuntut," katanya. Wah serem juga ya. Jadi ya saya mikir ya adalah konten saya yang itu ya udah dihapus aja gitu. Oke, bisa diceritain nggak nih dari beberapa tempat itu hal yang menariknya, hal sedihnya atau seperti apa? Mungkin yang mungkin serunya apalah yang aneh-anehnya itu di mana aja gitu. Ada nggak yang seru-seru ceritanya? Yang pertama mungkin hal-hal lucu dulu ya. Iya. Ya. Hal-hal lucunya gini ya. Jadi kita nih target misalnya mau ke daerah jauh lah misalnya. Waktu itu saya mau ke Bandung gitu ya. Saya jauh-jauh dari sini, pas nyampe ke sana tidak diizinin, padahal udah perjanjian gitu ya. Bandung. Iya, sewot-sewot ada gitu. Senyum-senyum ada ya sudah, jadi balik lagi dari Bandung ke sini. Oh, jadi itu apa ya? Seru konyol kayaknya. Tapi sebelumnya kan biasanya kalau misalkan kita kunjungan buat ke suatu tempat, setidaknya kan kita udah deal kan. Iya udah emang Deal. udah Dalam waktu. pas nyampe sana si keluarga yang sebelahnya itu tidak Oh, berarti itu kurang ke saya lagi. kurang konfirmasi mungkin itu. Cerita lucu yang keduanya pas saya nge-vlog ya di suatu tempat itu ya dikejar-kejar sama suara-suara kayak Apa tuh? kuntilanak. Wah, seru dong. Itu suara-suara kuntilanak terdengar sendiri langsung. Jadi kan kalau kata orang yang menurut mitos sih kalau misalnya suara jauh itu berarti dekat. Kalau suara Iya. dekat berarti Oh iya ya, saya pernah dengar itu ya. itu pas suara tuh jauh bisa berarti dia dekat. Itu kayak gimana? Ketawa apa? Ngomong apa? Ketawa seperti itu gitu. Jadi ya gitulah, saya juga dulu pernah dengar atau cerita seperti itu ya. Kalau misalkan ada suara-suara kecil, berarti itu dekat ya. Tapi kalau misalkan jelas di telinga itu ada yang suara gaib itu mungkin suaranya jauh gitu, tapi nggak tahu lah itu seperti apa. Tapi kalau misalkan saya pribadi tuh, kalau kita belum siap, wah kayak gimana? Tapi luar biasanya, Presiden ini punya nyali yang benar-benar
coba lihat aja lah kontennya di semuanya, apa tuh tempat-tempatnya kayak seperti apa. Kalau menurut saya sih orang-orang tertentu gitu yang bisa seperti itu. Kebanyakan yang sekarang makan, anak-anak sekarang makan. Jadi gini bang ya, mungkin ya potong dulu sebentar ya, karena saya perhatiin setiap orang tuh takut duluan. Iya, iya. Jadi misalnya ada tetangga ini, bang jangan masuk ke situ. Nah, bang. itu ya. Abang kalau masuk ke gedung itu abang besoknya mati. Iya. Jadi asumsinya itu dari itu ya, sugesti sebenarnya. Pertama ngeblok itu emang saya tuh gimana? Sempat ngeblok. Nah, ceritain yang pertama ngeblok tentang mistis itu di mana itu pertama? Pertama saya tuh di daerah saudara. Saudara ya di rumah atau di hutan? Oh, gedung yang bekas Belanda itu. Itu cerita gimana tuh? Pertama berarti ya? Inilah amatiran gitu lah. Belum ada cahaya, belum ada apa, lampu juga masih pakai lampu yang biasa aja gitu ya. Lampu senter ya? Waktu itu saya sebelum vlog itu saya mampir dulu di sebuah warung gitu Mm-hmm. ya. Mampir dulu di sebuah warung, ngobrol sama si bapak sama si ibu warungnya seperti itu ya. Jadi kata si ibu warungnya tuh, abang tuh ngapain? Iya, iya. Ngapain saya di sini? Abang tuh pengen mati tapi besok. Maksudnya apa gitu kan tujuannya? Maksudnya apa gitu? Saya sih cuma mau nyari konten gitu. Iya, iya. Tapi jangan macam-macam, soalnya di sini pernah ada kejadian tuh yang habis dari sana itu meninggal. Wah. Apa Bu? Emang sebelumnya ada kejadian seperti itu? Ya sebelumnya memang ada, tapi itu udah terlalu lama juga. Kemungkinan nggak taunya kan mungkin datang ke sana karena ada ular lah apa gimana kan gitu kan. Tapi yang lebih ekstrim itu saya takut seperti itu kan, banyak di hutan-hutan ya atau di rumah itu kan banyak binatang puas-puas. Nah jujur aja, pas saya nge-vlog di setiap vlog saya, vlog misteri di gedung-gedung atau di rumah-rumah, yang paling saya takutin tuh ular. Iya, benar. Apakah ada antisipasinya sebelumnya itu tabur-tabur apa garam atau gimana? Tergantung lokasinya sih, kalau nggak lokasi itu kan kadang ada yang udah dirimbun sama rumput. Kita bawa kayak tungan lah. Oh, iya. Sebelum kita melangkah ya kita ini dulu. Apa? Aliran sesat Cirebon kan seperti itu. Oh gitu ya. Sebelumnya berarti dieksplor dulu ya. Jadi apa namanya? Enggak. Kebanyakannya langsung Spontan gitu ya. karena kalau dieksplor dulu jadi kesannya tuh tidak alami. Karena kalau misalkan lihat-lihat dari konten yang lain gitu kan, sebelum malamnya itu melakukan konten dia tuh mereka persiapan tempat dulu, lihat-lihat ada binatang apa mungkin nanti malamnya seperti itu. Tapi ya luar biasa kalau misalkan pengen langsung spontan ya takutnya seperti itulah, ada ular yang lainnya. Tapi ada hal yang begitu apa ya? Apa namanya? Bukan menarik. Ya, yang itu tuh maksudnya pernah nggak langsung lihat atau di luar kamera atau gimana? Jadi waktu itu di daerah sana, juga saya nggak bisa nyebutin daerah atau rumahnya ya, karena suruh di privasi juga. Gitu. Jadi waktu itu tuh sebuah rumah gitu ya, ya kelihatan lah sama saya kelebatan gitu ya. Dari kalau nampak secara langsung real mah saya belum pernah gitu ya. Pernah juga nggak ketangkap sama kamera seperti itu. Jadi pernah lihat ketika ketangkap kamera berarti sempat kita lihat langsung dong wujudnya seperti apa? Iya, sebenarnya mereka juga pinter loh. Malu kucing. Itu di waktu saya di pabrik gula Gempol Cirebon. kata saya yang paling menyeramkan. Karena kenapa ya? Kata si kuncennya ya, bukan kuncen ya. Di situ kan masih ada satpamnya. Ada satpam, saya tanya, bang, abang kalau misalnya mau ada penampakan atau apa sih reaksi ya, apa bukan reaksi ya? Interaksi itu. Interaksi dari makhluk penunggu itu, ya abang harus nyebutin namanya Sri. Sri apa tuh? Sri? Jadi Sri itu kayak apa ya? Penghuni gedung itu Makhluk halus berarti. jadi semacam kuntilanak yang dulunya pernah diperkosa atau dibunuh lah, saya juga nggak ngerti seperti itu ya. Tapi
langsung sering gitu. Pas di pertengahan saya penasaran ya tadi Iya, iya. nyebutin karena saya takut Iya, juga iya. ya. Pas saya nyebutin di pertengahan, ya itu langsung Kayak gimana itu? ya langsung pokoknya panggil Buruk-buruk kuning. masuk ke WC nangis coba gitu ya seperti itu. Berarti langsung ya kelihatan semua. Suara juga mungkin. Suara nangis bener-bener gak jelas lah. Kalau penasaran lah kalian bisa lihat sendiri di pabrik gula gempol. Nah, judulnya itu ya, Pabrik Gula Gempol, lihat sendiri lah. Cirebon lah dari Apes Sudiro gitu. Terus kalau misalkan udah nih di pertengahan ternyata langsung kaget melihat seperti itu, persiapan apa aja gitu? Yang apa langsung kabur kali atau gimana nih? Kalau saya pribadi ya kalau seorang youtuber ya mungkin takut sih iya ya. Tapi kan kita butuh konten. Iya. Saya kan buat menghibur netizen. Kalau misalnya saya kabur ya mungkin netizen juga Pak. Tapi itu sebenarnya lucu loh. Kan ada yang saya juga lihat tuh. Berapa dia ngomong apa udah kelihatan langsung kabur. Terus Ada ini juga kadang-kadang waktu vlog saya pertama ya kabur sih Pak. gila lah. Kabur lah mungkin belum tahu gimana menghadapi makhluk halus seperti itu. Pernah nggak dari konten-konten yang udah terjadi collab bareng sama teman atau konten kreator yang lainnya bareng berdua itu belum pernah atau pernah? Kapan ya? Ya sebulan kemarin. Mm. Jadi bedanya tuh berdua sendiri atau gimana perbedaannya seperti apa? Mendingan berdua, mendingan sendiri. Berdua kadang-kadang gimana ya? Jadi kayak yang direncanakan lah. Oh gitu ya. Kalau sendiri kan real langsung gitu. Iya iya iya. Iya. Kalau berdua kan otomatis konten itu sama. Ya perlu ditegaskan juga ya konten-konten kreator itu maksudnya apa ya? Bukannya kita sok kuat, bukannya sok kita apa ya? So berani gitu, tapi ada hal yang lain loh. Kenapa? Karena teman-teman juga tahu ya seperti apa yang dilakukan para konten-konten itu. Gak mungkin semua orang bisa gitu. Kalau misalkan ada seorang yang nonton, kita tahu seperti apa kondisi seperti contohnya kita mengeksplor rumah, tapi kalau kita kalau bayangin sendiri kan ini seperti apa kan nggak tahu. Tapi kalau misalkan ada seorang yang menunjukin, kita bakalan tahu seperti apa. Tapi kebanyakan pemikiran orang lain lah itu kan ada yang settingan, ada yang seperti apa. Tapi bukan seperti itu apa tujuannya gitu. Ada hal yang lainnya juga. Oke, mungkin dari beberapa tadi yang dijelaskan, saya belum apa ya, belum hal yang menarik lagi nih. Ada cerita yang lebih wah enggak gitu. Di mana itu seperti apa gitu? Masih Cirebon. Kental banget Cirebon. Sebuah dokter yang sebuah rumah dokter yang ditinggalkan. Rumah dokter terbengkalai gitu. Terbengkalai hampir 50 tahun. 50 tahun. Di situ ada di dalam rumahnya itu ada sebuah mobil, sumur sama bekas kamar mandi. Pas saya vlog di sana, emang banyak banget interaksinya. Malahan ya, si mobil yang udah itu udah tertimpa sama tiang rumah ya. Itu tiba-tiba ngelakson sendiri. Iya. Mobil lama bisa bunyi gitu. Itu berarti aneh ya. Berarti ada ya, ada di situ itu. Aneh loh. Rumah dokter yang terbengkalai di Cirebon. Interaksinya berarti lewat itu ya. Apa tuh? Klakson mobil. Juga di dekat sumur itu ada. Kalau kelihatan gitu. Oke, lanjut lagi mungkin saya mau bertanya sebelumnya apakah ada persiapan dulu sebelum melakukan ekspor tuh? Apakah punya apa ya? Punya guru spiritual dulu atau punya seperti apa? Kalau misalkan dukun-dukun mah sesajennya dulu atau seperti apa? Ada nggak ya seperti itu? Kalau bagi saya pribadi itu guru spiritual saya ya orang tua saya sendiri. Orang tua ya. Jadi sebelum saya berangkat ke vlog gitu ya, jadi
Tapi sebelumnya emang ada izinnya dari orang tua atau mungkin dari istri, kan ada sisi keberatannya juga lah, takut ini istri kan kayak gitu. Lu mengizinkan langsung gitu seperti apa? Enggak, memang dia pernah enggak setuju juga gitu. Ngapain lah. Kata orang itu kalau misalnya masuk ke kayak gituan ya, misalnya gitu, atau masuk ke rumah kosong itu suka ngikutin ke rumah tuh gitu. Sempat tidak setuju si istri juga gitu sama Awalnya gitu. Cuman saya jelasin lagi kepentingannya kita baiklah gitu ya. Iya. Insya Allah tidak ada apa-apa seperti itu. Oke, sebelumnya mungkin ini ada enggak rencana, lah saya tuh pengen ke tempat inilah gitu, atau pengen banget nih ke tempat itu eksplornya, tapi ada kendala gitu. Tapi yang mau tanya, ada enggak di tempat yang mau dituju? Kemana gitu, gimana? Ada tempat ada. Pengennya saya ke tempat itu tuh, tapi belum apa ya? Dari persiapannya? Bukan belum ada persiapan. Emang sih dari persiapan bisa ya jadi karena di tempat itu tuh katanya harus gimana ya? Ya masih katanya lagi kan nih. Jadi penasaran, malah tahu penasaran. Jadi kadang-kadang gini ya, setiap konten itu sebenarnya adalah uang tertentu lah, uang rokok atau apa yang Iya. seperti itu. Mungkin Salah satu tempat itu saya belum bisa karena di satu kali konten itu saya harus bayar 1 juta. gitu ya. Berarti sebelumnya udah ada izin, ternyata ada biaya seperti itu kali. Apakah tempat itu objek wisata? Dia bentuknya seperti rumah sakit. Rumah sakit. Oh betul, ada oknum kali. Ya mungkin seperti itu lah, tapi ya saya pengen sih ke situ cuma ya belum terlaksana. Oke. Tentunya kan ada yang dekat, ada yang jauh, bahkan yang lebih jauh membutuhkan jarak tempuh yang jauh. Sebenarnya kan nggak mungkin loh dari rumah langsung ke tempat berjalan kaki. Sementara kalau kita lihat dari programnya itu sendiri kan. Apakah contohnya ini kita mau ke Bandung aja kan ada transportasi, apakah ada transportasi sendiri atau naik bus atau seperti apa? Kalau transportasi itu saya transportasi sendiri gitu pakai motor gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat tempat dulu gitu, kalau misalnya tempat itu mesti ada yang nungguin motornya gitu, kadang-kadang kan seperti itu ya. Akses jalannya kita juga jauh dari lokasi Jadi saya bawa 1 orang gitu. buat nungguin. Nah tentunya itu juga ya, jangan konyol-konyol juga lah, sendiri-sendiri apa ya, nggak ada yang mantau gitu. Tentunya harus punya persiapan teman atau untuk ada yang mantau, takutnya barangkali lagi sendiri kesurupan. Nah gimana tuh? Ada nggak tuh harus di sana yang melihat dari konten yang lain ternyata dia sendiri kesurupan. Tapi selama ini mungkin saya sendiri nih pribadi belum tahu gitu ya. Tapi menurut pengalaman pernah nggak sampai mungkin sempetnya, ini saya mau kerasukan ya atau seperti apa? Pernah nggak rasa seperti itu? Pernah. Cuman ya gitu, jadi gimana ya, kalau udah kerasa itu jadi kita ya berdoa aja. Tapi sebenarnya kalau misalkan mau seperti itu ada rasanya mungkin ya. Seperti mau muntah atau pikiran kepala tiba-tiba pusing kayak gitu. Ada serangan gaib berbagai. Jadi kalau soal vlogger misteri itu sebenarnya mah kita harus banyak dalam mulut kita vlog ya, dalam hati kita berdoa. Jadi Iya, banyak istighfar. mulut harus banyak ngomong loh. Kalau pas lagi vlog misteri jangan diam. Kalau diam kita lamun. Dalam hati juga berdoa semoga diberi keselamatan atau dijauhkan dari hal-hal yang ini itulah. Oke, ya mungkin ini ya teman-teman juga nih barangkali penasaran, pengen ikut tapi gak tahu, takut sendiri itu. Barangkali teman-teman mau nyoba eksplor ke tempat yang lebih serem atau misalnya merekomendasikan
merekomendasikan tempat di mana gitu. Tolong dong rekomendasi di sini nih, boleh langsung. Itu bisa apa ya? Bisa di komen atau misalkan lihat dulu di YouTube-nya ada komentar atau langsung cek, mungkin ada kontak-kontak di IG juga ada, atau di sini saya terapin IG-nya, Facebook-nya sama YouTube-nya mungkin ya. Sekarang udah yang sering saya lihat nih, yang sering saya lihat udah nih, bener nih. Tapi sering lihat TikTok ya, ya bener ada lihat karena saya terus loh. Tiap hari kayak ya, kok ini tiap hari ada terus gitu. Makanya itu mengundang dia tuh. Oh ini mungkin kita collab seperti itu. Tapi TikTok kan nggak semuanya misteri ya. Keseruan sehari-hari. Kalau misalnya kita punya video yang menarik yang benar-benar harus dilihat gitu ya, kita mungkin di situ dinampilin gitu, di TikTok gitu. Berarti teman-temannya banyak yang dukung juga gitu. Tapi ya itulah, barangkali teman-teman semua pengen nyoba bisa kontak langsung, misalkan bang saya pengen nyoba dong, ikutlah explore gitu sendiri, pengen nyoba uji nyalinya seperti apa ya, nanti bisa langsung explore. Kita menyelusur tempat itu tujuannya buat apa, intinya memberitahukan, edukasi dan mungkin menghibur seperti itu ya. Adalah mungkin yang setting seperti itu. Buktiin aja, barangkali langsung pengen siapa aja di mana aja, mau cewek atau cowok ya. Tapi mungkin resikonya ternyata ya tanggung sendiri, barangkali kelaparan ya. Tapi bisa nggak seperti itulah gitu ya. Lanjut lagi nih untuk pertanyaan. Tadi saya tuh pengen bertanya apa ya, apakah perlunya apa ya, kita nggak kosong-kosong banget gitu ya. Apa emang lah nggak butuh seperti itu atau gimana? Ya sebenarnya mah butuh ya. Dari pribadi mah siap berarti, dari mental, fisik sama spiritual. Luar biasa teman-teman gitu. Ada pertanyaan lagi mau jawab ya? Jadi apa ya, konten-konten selanjutnya mungkin banyaknya ke bisnis terus. Apakah rencana kedepannya pengen hal yang lain gitu? Kedepannya mungkin ya saya akan fokus ke misteri. Berarti konsisten terus, jadi pantau terus tiap harinya. Oh ya, konten itu tiap hari atau tiap waktu atau per minggu atau ada waktunya? Satu minggu saya upload 3 kali. 1 minggu upload 3 kali, berarti dalam 1 minggu kunjungan ada 3 kali tempat. Minggu saya kunjungan itu 3 kali tempat. 3 tempat, 3 kali. Oke, bisa diceritain nggak nih ceritanya apa ya, dari awal upload sampai beresnya itu, atau berapa jamnya, atau dari awal cerita seperti apanya? Mungkin pembelajaran buat teman-teman juga. Tampil dulu dah apa ya? Ada spiritual juga. Terus untuk ekspor tuh banyak yang diceritakan kan. Contohnya kemana-kemana ada di tempat apa itu, rumah. Tentunya kan harus punya edukasi, punya ilmunya dulu. Contohnya kan ini kan ceritanya nggak tahu. Kalau misalkan kita ekspor, setidaknya kan menceritakan. Nah cerita itu apakah info dulu ke masyarakat atau udah tahu sendiri? Itu ya, kalau saya tidak tahu ini ya paling saya nanya ke masyarakat sebelumnya. Ini bekas apa, terus sering terjadi mitos apa di tempat tersebut gitu. Tadi ceritain tipe saya vlognya. Jadi sebelum kita eksplor, kita bertanya-tanya dulu ke masyarakat sekitar, itu rumah bekas siapa atau apa. ya, di biasanya juga nanti suka ada yang ngomong, oh bang nanti di sana ada ini, dia itu seperti apa nih, biasa sudah diceritain nih. Jadi mungkin dari semua eksplornya ada cerita itu tidak omongan belakang.
Oke kan Bang Bang Apa ini kan beberapa tempat kunjungan kan bisnis semua gitu ya. Dalam artian ya pasti hal-hal itu pasti ada. Apakah ada kendala di perjalanan atau mungkin dari pulang ke rumah ada sesuatu yang aneh yang janggal seperti itu? Ada cerita nggak ini? Waktu itu saya nge-vlog ke tempat yang benar-benar angker menurut saya. Dari 50 tempat yang paling angker itu? Ya enggak juga. Gitu. Cerita yang menarik. Iya. Gimana? Itu pas saya habis ekspor dari tempat itu ya, di perjalanan tuh udah nggak enak banget. Kok ada yang ngikutin, kayak ada yang ngikutin gitu. Terus kepala pusing, sampai pengen mual-mual lah, pengen ikutan kayak gitu. Anggap biasa aja. Terus pas nyampe rumah, lihat rumah tuh kayak keeng gitulah, bahasa Sunda keeng ya. Saya anggapnya nggak ada apa-apalah, biasa aja lah, mungkin cuma apa sih namanya ya, halusinasi. Saya langsung mandi, langsung tidur seperti itu. Terus pas saya besoknya bangun tidur gitu ya, anak tiba-tiba sakit, istri tiba-tiba sakit. Pas saya berangkat juga di perjalanan hampir tabrak. Setelah masuknya paginya. Terus pundak itu ya terasa berat banget. Saya habis pulang dari tempat itu. Gitu. Jadi itu ada hal gaib yang ngikutin ternyata ya? Mungkin pernah langsung Beda banget gitu ya. Kalau misalnya biasanya kan kalau pulang tuh kan paling cuman pundak lah, besok juga nggak. Tapi itu imbasnya ke keluar nggak ada ya? Nah itu. Harus hati-hati lah teman-teman ya, karena jangan sembarangan juga lah. Ya, kita badan harus isi lah sama berdoa juga ya, mungkin harus jalan terus lah gitu ya. Terus itu penanggulannya seperti apa? Jadi gini teman-teman ya. Jadi saya anggapnya itu penyakit biasa. Kalau pribadi saya nih ya, pribadi saya nggak tahu pribadi teman-teman yang gitu juga ya. Kalau pribadi saya, kalau saya misalnya ketempelan makhluk halus seperti itu ya, mungkin jalan satu-satunya ya kita anggap aja tidak ada apa-apa. Anak sakit ya mungkin habis hujan-hujanan lah. Berarti positif aja ya. Nanti juga seperti yang sudah saya alami ya dari beberapa bulan gitu ya. Ya gitu, jadi dianggapnya Biasa aja, berarti normal lagi gitu ya. paling 3 hari 4 hari itu baru hilang. Berarti 3 hari ada gedung ya itu. Tapi ya kita positif aja. Kebetulan mungkin dari keluarganya hujanan ya seperti itu ya, jadi ada penyakit atau mungkin pegel-pegel lah kalau misalkan kayak gitu. Tapi setidaknya kita ikhtiar kan harusnya misalkan kita tanyain dulu lah siapa yang barangkali benar gitu. Tapi ya luar biasa ini banget Ke anak atau ke istri nggak tahu dianggapnya mungkin itu mah sakit biasa Nah, gitu ya. beda lagi kalau ceritanya. Udah. Kalau misalnya saya ceritain, oh itu ada yang mungkin ada yang gitu, malah takut. Iya benar. Malah justru saya nggak diizinin buat Iya benar. Pernah nggak itu istri pengen ikut? kalau istri alhamdulillah belum Kalau nggak ikut udah deh. ngeri dulu. Iya makanya gitu kalau ngebayangin gitu aja akan istri temen atau adik sendiri kalau misalnya wah saya takutnya pikirnya yang negatif gitu, takut apa apalagi dia seorang istri gitu lah, harus percaya dengan lebih gitu. Jadi ya semoga istrinya mensupport semuanya yang konten kreator yang sedang dilakukan atau mungkin selanjutnya mungkin lebih banyak lagi, dan butuh teman-teman juga buat supportnya.
kunjungi YouTube channelnya, bantu subscribe-nya dan share ke semuanya. Terus apa ya, barangkali teman-teman barangkali yang mau nanya, tinggal nanya aja di komen, nanti mungkin ini ada pertanyaan dari kalian. Pas udah pulang nge-vlog sampai terbawa ke mimpi-mimpi nggak tuh? Pernah, iya. Dalam mimpi tuh impiin, Iya. lagi mana-mananya. Oh, kan ada cerita juga di film juga kan ada nih gitu. Ternyata ada penyampaian sesuatu dan hal itu dari mimpi. Dalam mimpi itu saya seperti didatangin katakanlah kayak seperti wanita gitu ya, berambutnya panjang, pakai gaun putih. Terus dia tamu di situ. Ya kalau dalam bahasa Indonesia mah, kamu ngapain tadi di tempat saya? Kamu udah mengganggu tempat saya, udah mengacak-acak tempat saya. Real ngomong seperti itu di mimpi. Dan saya ngomong itu, ya si istri sama anaknya sampai sakit ya mungkin dari situ juga gitu. Aduh, serem juga. Nah, udah berbagai macam masalah gitu kan. Apakah mungkin persiapan yang lainnya barangkali takut seperti itu lagi, mungkin ada hal yang lain dilakukan juga kan ya. Takutnya lah, takut ke mimpi lagi, takut ternyata ikut ke rumah lagi, harus persiapan yang lain juga gitu. Jangan mungkin kalau biasanya normal ternyata ya apa sih gitu, yang tentunya kan harus banyak ngobrol ke orang-orang spiritual juga seperti itu ya harus banyak ngobrol ke manusia gitu. Apa semuanya ya harus sekarang mah ya ada roh dulu. Soalnya minta izin lah. Nah, emang minta izin ya, minta izin ke makhluk-makhluk yang Oh, ada juga ya izin yang seperti itu. Gitu nih maksudnya, tentang BTS itu kayak gitu mungkin ya. ya karena kita kan menghormati lah bahwa ada bangsa lain selain bangsa kita. Ada hal apa sih enggak? Kalau apes mah ya pernah ya kita mau berangkat ke pulau gitu ya, itu udah niat wah ini konten pasti bagus ya, tapi dalam perjalanan itu hujan gede ya, hujan gede berhenti di sebuah warung sampai nggak jadi ngevlognya gitu. Sampai nggak jadi kontennya karena hujannya nggak berhenti gitu. Iya. Jauh ya balik lagi itu di daerah Sumedang kalau nggak salah. Ini untuk sekarang yang paling jauh dari mana? Yang paling jauh itu Untuk sekarang ini. paling ke Tegal, bukan Tegal, Brebes ya, Jawa Tengah itu ya. Ini persiapan juga, persiapan fisik sama itu uang itu. ada gitu. Oke, udah banyak sekali saya yang pengen tanya ya, sebenarnya masih banyak yang harus tanyakan ke hal menariknya. Mungkin waktu juga udah malam, udah banyak yang dijelasin. Kalau misalkan lebih penasaran langsung tanya sendiri. Dan terima kasih banyak Pak Sudiro dan timnya juga datang ke sini. Semoga terus berkarya, terus semoga dipermudah dalam urusan semuanya ya. Ada hal yang ceritain ya, atau misalkan ada kesannya, ada kesan atau seperti apa sih edukasi yang lain yang diceritain ke mungkin yang hal-hal yang lebih pentingnya ya. Saya buat para netizen teman-teman semua, jadi jangan takut duluan untuk menghadapi masalah. Gimana sih? Berarti dalam hal apapun itu nggak mesti juga itu ya. Kita harus berani berarti. Jangan berpikir negatif dulu sebelum kita menghadapi masalah itu. Seperti itu. Oke, ngerti mungkin ya. Dan tentunya kalau misalkan PSB ke wilayah Pak Sudiro ini Bang Api ini aktivis dalam bekerja tiap harinya.
aktivis di siang mah aktif kerja ya, dan malam juga itu ada apa tuh namanya di rumah tuh. Nah itu yang harus di yang biasa yang suka-suka mancing di mana gitu, di mana-mana di semua wilayah bisa mampir juga ke tempatnya. Itu ada pemancingan, itu ada ikan hiu juga pancing sana. Oke, terima kasih banyak udah hari di sini. Moga-moga kita bisa ke selanjutnya, dan barangkali juga kalau saya penasaran saya ikut. Nah gitu ya. Mungkin waktunya ya kita harus ini ya. Oh berarti harus cari tempat dulu. Sih saya banyak loh tempat nih. Cuma yang bingung pusingnya itu izin-izin seperti itu. Biasanya yang saya tahu apa namanya, nggak ada izin seperti itu langsung aja ekspor. Ternyata ada prosedurnya lah gitu. Jangan langsung main-main hajar-hajar apa gitu. Iya gitu. Jadi mungkin itu motivasi terakhir atau kesannya ya, berarti jangan nah jadi bukan hal bisnis juga. Kalau misalkan ada permasalahan di rumah tangga, di pekerjaan, jangan berpikir negatif dulu, lakuin dulu lah gitu. Oke, mungkin ada yang bertanya lagi. Kalau nggak ada, udah gitu paling ya, Bang apa ya? Ada ya, bisa bikin nggak nih misalkan ini